Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang berbahagia, baiklah pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, pada pelajaran fikih pertemuan yang ke-8. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsya, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak bisa dinasehati. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa, yaitu menyembah dan berbakti kepada Allah, ya. Karena belajar adalah termasuk salah satu ibadah yang akan dinilai oleh Allah pahalanya. Orang yang tidak mau belajar termasuk dosa besar karena tidak mau melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah telah masih tetap dikasih nyawa sehingga kita bisa beraktivitas. Bersyukur kepada kedua orang tua yang masih selalu membimbing kita, ya. Coba anak-anakku sekalian, kemarin adalah pelajaran tentang sholat khauf, ya. Sholat khauf, sholat yang dalam keadaan rasa kekhawatirannya. Jadi sholat itu wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Kemarin sholat dalam keadaan sehat, ya. Coba kita ulang lagi. Rukun sholat ada 13. 1. Niat. 2. Berdiri tegak. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Fatihah dan surat pendek. 5. Ruku dengan tumak ninah. 6. I'tidal dengan tumak ninah. 7. Sujud dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk akhir. 10. Membaca tasahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Membaca salam. 13. Tartib. Syarat sahnya sholat. 1, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, tempat dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat. Itu kamu harus hafal, ya. Jelas, ya. Sekarang sholat bisa dikerjakan dengan kalau kita naik kendaraan sesuai arah kendaraan menghadapnya, tapi hati kita selalu menghadap kiblat sesuai dengan
apa yang telah menjadi syarat sah kita sholat, yaitu menghadap kiblat. Terus kita hari ini kemarin udah kalian praktek ya, kalau kita naik kendaraan menuju ke Surabaya ya kiblatnya sesuai dengan menghadapnya sesuai dengan arah kendaraan. Untuk hari ini adalah sholat fardu bagi orang yang sakit ya. Jangan sampai orang sakit les sholat perai ya. Ya. Sholat fardu bagi orang yang sakit. Tahukah kita orang yang sakit sangat parah tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah sakitnya ya, Allah memberi keringanan ya. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit ya. Pilihan tergantung pada tingkat keparahan penyakit yang dideritanya ya. Kita bahas satu cara sholatnya orang sakit ya. Sholat fardu di atas kendaraan, kemarin sudah ya. Di atas kendaraan ya, kamu lihat ya tabel yang nanti ibu kirim ya. Kita salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu ya. Pada zaman dahulu kendaraan yang digunakan hanyalah unta ya, karena belum ada teknologi bagaimana cara membuat bis atau kereta, apalagi pesawat ya. Kendaraan dulu ya unta, keledai atau kuda ya. Unta kalau zaman sekarang ya kayak ya, Honda yang termahal ya, baby Benz ya. Jelas ya? Maka pada saat ini pesawat terbang ya, dulu Allah menciptakan capung. Orang pinter berpikir bagaimana caranya membuat kendaraan yang bisa terbang seperti capung. Kita perlu bersyukur bangsa Indonesia, diantaranya ada anak bangsa yang bernama Profesor B.J. Habibie, itu bisa membuat pesawat terbang ya. Ya. Dulu Allah menciptakan capung, orang pintar berpikir bagaimana cara membuat pesawat terbang ya. Terus orang kaya membuat pabrik, orang butuh duit sambil bekerja. Jadi Allah cocok sesuai dengan Al-Quran ya. Isi Al-Quran adalah satu tentang menyuruh kita beribadah, tentang akhlak, tentang muamalah, terus tentang yang terakhir adalah sains teknologi sesuai dengan kemajuan zaman ya. Kapal laut ya, Allah menciptakan apa ya yang untuk sampel kapal laut ya, diantaranya ada seperti itu katak, terus ikan hiu ya, ikan yang ada di laut bisa renang ya. Terus Allah menciptakan manusia dengan pikiran yang jenius, orang kaya yang punya hati nurani baik bisa menciptakan kapal laut. Kereta api, Allah menciptakan itu loh, binatang berkaki 1000. Orang pinter bisa berpikir membuat kereta api ya. Jelas ya. Jadi Al-Quran isinya cocok
dengan sains teknologi sesuai dengan kemajuan zaman ya. Tadi Allah menciptakan sapung ada surat Al-Hadid, itu surat tentang menceritakan bagaimana Nabi Idris, Nabi Daud bisa membuat baju dari besi ya. Terus bisa pokoknya ada ya di situ ya. Hari ini bulan Rajab ya, itu Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan buraqnya. Tahukah kamu Anda kendaraan buraq? Kendaraan buraq itu diciptakan oleh Allah yang bahannya adalah dari cahaya, punya kecepatan 300 juta kilometer per detik ya. Sekarang Allah menciptakan manusia, dulu ada pesawat silinder berkekuatan 500.000 kilometer ya. Ternyata masih tetap kalah ciptaan manusia, kalah dengan ciptaan Allah karena Allah maha segala-galanya. Jelas ya kita, kendaraan dulu adalah unta, sekarang adalah mobil yang super mahal, kereta, pesawat ya. Jadi Allah membuat sampelnya ya tadi ya, seperti Allah menciptakan sapung, manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Allah menciptakan binatang berkaki 1000, manusia bisa menciptakan kereta api ya. Allah menciptakan ikan di laut ya. Manusia bisa menciptakan kapal laut ya. Jelas ya? Kita lihat ya, kita cermati cara pelaksanaan sholat di atas kendaraan. Disunahkan menghadap kiblat ya. Pada waktu takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, salat dilanjutkan dengan menghadap suatu arah kendaraan ya. Jelas ya? Hadisnya berbunyi, Wangan Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyusalla ngala wakhilatihi tatawungan istaqbalal kibalata fakabbara li sholati thumma khala ngala rakhilatihi fasalla haitsuma tawajahat lebih. Nah, rawahu Ahmad ya. Jadi kalau sholat dalam keadaan naik kendaraan disunahkan ketika takbiratul ihram ya, menghadap arah kiblat. Setelah kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama kali ya. Takbir pertama kali ketika kita sholat ya, dengan mengangkat tangan sejenjang daun telinga. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Terus setelah takbiratul ihram naik sholat dalam keadaan di kendaraan kita menghadap ke kiblat. Setelah kita takbiratul kita duduk sesuai dengan arah kendaraan. Disunahkan kalau memungkinkan. Sunnah yang dianjurkan ketika mengetahui dengan jelas arah kiblat, kita tidak mengetahui arah kiblat yang pasti ya. Salat dapat menghadap arah sesuai dengan laju kendaraan ya, jelas ya. Yang kedua, jika tidak memungkinkan sholatnya, tidak harus dilakukan seperti dalam kendaraan normal, berdiri dan menggelar sajadah ya. Pelaksanaan sholat dapat dilakukan di kursi atau di tempat duduk masing-masing. Hal ini dianalogikan dengan salat Rasulullah di punggung unta ya. Jadi ketika Rasulullah naik unta, sholatnya ya sambil duduk di punggung unta. Hadis yang sesuai dengan
yang dilakukan oleh Rasulullah. Ngan ngamiri bani Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi yusabbihu yu'min bi ra'sihi kibala ayu wijahatin tawajjahu walam yakun yasna'u dzalika fi sholatil maktubah. Yang artinya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau berada di atas kendaraannya, bertasbih dan berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap, dan ia tidak berbuat yang demikian itu dalam sholat fardu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi cara yang tadi sholat di atas kendaraan disunahkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, sholatnya tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal tadi ya. Keadaan normal kan berdiri menggelar sajadah ya. Jelas ya? Terus dan hadis lainnya mengatakan itu ketika Rasulullah sholat di atas punggung unta. Ngan ya labani murrah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam intaha ila madiqin huwa wa ashabuhu wa huwa ngala rahilati wa sama'u min fawqihim wal bilatu min asfala minhum wa hadaratis salatu fa amarul muadzina fa adzana wa aqama thumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngala rahilatihi wa salla bihim yu'minu imaan yaj'alu sujuda wa akhfadha minar rakungi. Dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya sampai ke suatu lembah, sedang ia berada di atas kendaraannya, padahal langit sangat mendung dan di bawahnya sangat basah. Kemudian datanglah waktu sholat, lalu ia menyuruh muadzinnya, kemudian ia azan dan iqamah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kendaraannya dan sholat berjamaah bersama mereka. Dalam sholat itu beliau memberi isyarat yang sujudnya lebih rendah daripada ruku. Jadi sholat di dalam kendaraan ya, ibu gambarkan seperti ini ya. Kalau Bu Guru, kalau kita naik kereta atau naik pesawat atau naik bus, kita mau menuju, kalau naik kereta mau ke Jakarta ya, kita dapatnya tempat duduk. Kalau kita berangkat dari Wates ya, kita menghadap ke timur. Kita sholatnya gimana? Disunahkan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, takut jatuh atau takut bagaimana ya, kita cukup Allahu Akbar, kita membaca doa kita, baca Fatihah dan surat pendek, kita ruku Allahu Akbar, nduklu ya, bacaan ruku sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau bisa yang sempurna hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, terus sujud agak nduklu daripada kita tadi ruku. Jelas ya? Ya. Terus duduk di antara dua sujud ya sama ya. Terus
duduk kedua sama sujud kedua, terus kita membaca tasyahud. Jadi salat dalam kendaraan sesuai dengan arah kendaraan, hatinya kita tetap menghadap kiblat. Cara yang kedua, Rasulullah sholat dalam kendaraan di punggung unta, ya. Cara yang ketiga, ya, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sampai ke satu lembah, sedang dia berada di atas kendaraannya. Ingat di unta ya, padahal langit sangat mendung, jadi agi corone nang kene yo kuwi meh hujan ya. Dan di bawahnya sangat basah, corone nang kene becak ya. Kemudian datanglah waktu sholat, terus Rasulullah menyuruh azan ya. Jelas ya? Menyuruh azan, terus qomat, terus Rasulullah menyuruh sholat untuk berjamaah ya. Menuju kendaraannya ya, berjamaah. Ya tadi ya, seperti yang ibu contohkan tadi, kalau naik unta ya agak dibungkuk. Kalau kita ruku, bungkuk, sujud dibungkukkan sedikit. Sudah jelas ya? Nah. Yang keenam, salat fardu di tengah kondisi tidak pasti ya. Ya. Apakah kita pahami dengan kondisi yang tidak pasti, keadaan memungkinkan umat Islam tidak dapat melaksanakan sholat fardu secara normal. Contoh ketika aparat keamanan yang muslim yang mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata sedang melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang sedang meletus, berada di tempat yang rawan bencana ya. Ini sholat dalam kondisi tertentu ya. Contohnya gimana ya, seorang petugas keamanan yang beragama Islam atau muslim ya, sedang mengepung sindikat narkoba ya. Jelas ya? Dan melaksanakan evakuasi ya, membantu orang-orang korban lereng gunung yang sedang meletus. Keadaan ini pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir dan takut terjadinya sesuatu jika kita melaksanakan sholat dengan secara normal. Cara normal ya kamu tahu kemarin ya. Nah, normal ya kita berdiri, menggelar hajatah, ya jelas ya. Kita ruku, kita sujud dengan tumak nina. Untuk memastikan boleh tidaknya kita dapat menggunakan metode analogi. Ayo kita ikuti tahapan-tahapan berikut. Kami lihat nanti ya. Kamu pelajari tabel yang ibu kirimkan nanti. Tahapan 1. Mengidentifikasi unsur analogi, menentukan aslunnya sholat dalam pertempuran yang sudah jelas dasar hukumnya. 2. Mengidentifikasi far'un ya. Kondisi ini saat ini yang menciptakan rasa khawatir ya, khauf ya. Tetapi belum ditemukan hukum pastinya. Apakah masih kondisi tertentu yang membolehkan sholat dengan cara yang lebih luwes atau tidak. Terus ancaman bencana besar dengan berbagai bentuknya. Serangan dari sindikat pengedar narkoba bersenjata. Kamu suka melihat orang yang pengedar narkoba dengan membawa senjata itu sangat menakutkan. Dan bentuk-bentuk kejahatan besar lainnya yang membahayakan nyawa manusia ya. Terus cara menentukan kriteria. Far'un merupakan kondisi yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan. Far'un berupa kondisi yang tidak berubah. Status wajib dalam pelaksanaan sholat fardu.
Yang ketiga, far'un belum memiliki kedudukan hukum yang pasti ya. Jelas ya. Nomor 4, menemukan persamaan far'un dengan asal berdasarkan kriteria sama-sama melahirkan akibat munculnya kekhawatiran dan ketakutan hilangnya nyawa. Ya. Sekarang merumuskan kesimpulan ya. Menentukan perbedaan far'un dan asal berdasarkan kriteria. Far'un merupakan masalah-masalah yang seringkali terjadi pada saat ini ya. Aslun terjadi pada masa Rasulullah dan saat ini ya. Menyusun inferensi, boleh melaksanakan sholat fardu dengan cara yang sama dengan sholat khauf. Ingat ya, sholat khauf itu sholat dalam keadaan khawatir atau ketakutan. Ketika sedang mengepung sindikat pengedar narkoba yang bersenjata di tengah-tengah bencana yang masih belum berhenti, atau peristiwa-peristiwa kejahatan besar lainnya yang dapat mengancam nyawa manusia. Kita menemukan ukuran yang pasti sekarang. Selain peperangan, sakit, bepergian, dan sholat dalam kondisi tertentu juga dipraktikkan bagi orang yang sedang berhadapan dengan bentuk-bentuk kejahatan besar. Demikian pula di tengah-tengah ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu, seperti saat melakukan evakuasi korban tsunami, gunung meletus, dan seterusnya. Jelas anak-anakku ya. Jadi kalau keadaan normal itu sholat sesuai dengan ya tadi menggelar hajadah, berdiri, ruku dengan tumakninah ya. Tapi sholat yang dalam keadaan tertentu, misalnya orang sakit, cara sholatnya kalau ya kita boleh duduk, boleh berbaring atau miring dengan kepala di utara, bagian anggota kanan di bawah, dengan terlentang kepalanya di sebelah timur, memakai bantal supaya bisa menghadap kiblat. Terus sholat dalam keadaan ketakutan ya, kita bisa tadi ya, kemarin ibu sudah menerangkan sholat dalam keadaan tertentu tadi, naik kendaraan, kiblatnya sesuai kiblatnya ya otomatis Baitullah di Mekah, tapi menghadapnya sesuai arah kendaraan. Kiranya hanya itu dulu. Nanti kamu tolong dibaca ya materi yang keempat sampai ke-6. Marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.